وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih atas pilihan jemaah untuk menunaikan salat berjamaah di Masjid Istiqlal. Sebelum kita melaksanakan salat asar berjamaah, perkenankanlah kami menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Pertama, saat ini kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Adalah saat di mana Nabi dan para sahabat memulai berkonsentrasi mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan dengan memperbanyak puasa, bersedekah dan ibadah lainnya, seraya memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban serta sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kami mohon kepada segenap kaum muslimin yang berada di lingkungan Masjid Istiqlal untuk bergegas menunaikan solat berjamaah di lantai utama Masjid Istiqlal dengan berbusana yang bagus dan indah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Kepada jemaah dimohon turut aktif menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan Masjid Istiqlal. Diumumkan kepada para jemaah, Masjid Istiqlal membuka penerimaan donasi santunan anak yatim di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bagi jemaah yang ingin berpartisipasi dapat menyalurkan bantuannya melalui kotak amal yang telah tersedia atau bisa melalui rekening Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Atas kepedulian dan partisipasinya kami mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Jemaah yang berbahagia, Masjid Istiqlal menerima konsultasi fatwa dan masalah keagamaan serta konsultasi zakat wakaf di Serambi Istiqlal yang berada di lantai dasar samping kanan pintu Al-Fattah, dibuka setiap hari Senin sampai Jumat dari pukul 12.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jemaah hafizakumullah, agenda asar hari ini Sabtu tanggal 14 Februari 2026 Miladiah bertepatan dengan 26 Sya'ban 1447 Hijriah. Salat berjamaah diimami oleh Al-Hafidh Kiai Haji Ahmad Muzakir Abdul Rahman LCMA dengan muadzin Al-Ustadz Haji Abdullah Sengkang Gurium SPDI. Setelah salat berjamaah, kegiatan dilanjutkan dengan hawamish atau beranda Istiqlal yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Mulyadi SEI mengkaji kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Diharapkan jemaah dapat mengikutinya. Kajian disampaikan langsung dari lantai utama Masjid Istiqlal dan dapat disaksikan melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Demikian pengumuman ini kami sampaikan kepada para jemaah agar mengisi shaf di depan yang masih kosong dengan rapi. Bagi yang membawa handphone atau sejenisnya agar menonaktifkannya selama ibadah berlangsung. Atas perhatian dan kerjasama para jemaah kami ucapkan terima kasih. Wallahul musta'an wa huwa waliyyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن لهم حقوق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ونور دينك، وطهر أعضاءنا بنور توفيقك، واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا، ونور قلوبنا، وثبت إيماننا، وأحسن أعمالنا، ووسع أرزاقنا، وإلى الخير قربنا، وعن الشر أبعدنا، واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, juga selaku Menteri Agama Republik Indonesia, para asatidz, para alim ulama dan jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usai kita menunaikan solat asar berjamaah, mari dengan niatan i'tikaf dan thalabul ilmi bersama-sama pada sore hari ini kita mengkaji kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, yaitu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab tentang fadlul julus fil musalla ba'da salati subhi wal asr. Keutamaan duduk di tempat solat atau di masjid setelah menunaikan solat subuh dan asar. Maka pada pertemuan kali ini adalah lanjutannya yang diawali kalau kita mengenal sebelum kita solat subuh ada solat sunnah tahiyatul fajr, kemudian solat subuh, dan kita menunggu waktu sampai terbit matahari. Beberapa menit berikutnya kita menunaikan solat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat, yaitu disebut dengan solat syuruk atau isyraq. Setelah berikutnya masuk waktu duha, maka kita melanjutkan dengan solat duha. Nah, ini bahasan yang sebelumnya sudah kita bahas. Nanti ada beberapa hadis lagi yang masih menguatkan
tentang bahasan tersebut. Baik, kita mulai. Ila hadratil muallif Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa usulihi wa furu'ihi wa man tanasala minhu ajma'in, wa ila hadrati masyaikhina wa asatijina wa muallimina ajma'in, wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa zurriyyati wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, bi anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim fi wa ulumihim fid dunya wal akhirah, wa yaj'alana min huzbihim wa yarzuqana mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada bahasan sebelumnya, di antara keutamaan orang yang dapat menunaikan salat sunnah isyraq atau syuruk, di antaranya adalah pahala orang yang melaksanakan sholat tersebut seperti orang yang menunaikan sholat haji dan umroh. Bahkan diulang-ulang oleh baginda Rasulullah sampai 3 kali, taman, taman, taman. Kemudian mendapatkan pahala yang tidak diperkirakan oleh orang yang membayangkannya. Berikutnya, diampuni dosa-dosanya. Kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, dan orang tersebut terjaga dari api neraka. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas kali ini, yang kelima, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa asrarihi wa anwari fid darain, wa min zalika, dan dari antara keutamaan yang Allah berikan bagi umat Nabi Muhammad, annahu la yaqumu min musallahu illa wa sahaifuhu naqiyatun qad ghafarallahu lahu. Sesungguhnya bagi orang yang tidak berdiri dari tempat sholatnya, kecuali orang tersebut akan mendapatkan catatan, yaitu catatan buruknya menjadi bersih, yaitu qad ghafarallahu lah, Allah telah mengampuni orang tersebut. Jadi tadi saya ulangi lagi, kita biasa sholat subuh, habis azan kita sholat sunnatul fajr, kemudian atau sholat 2 rakaat sebelum subuh, yang pahalanya Allah berikan dunia dan seisinya. Kita sholat subuh berjamaah dengan segala keutamaannya, kita zikir, wirid sampai menunggu terbitnya matahari. Dan waktu sholat suruk ini adalah antara 5 sampai 15 menit setelah waktu terbitnya matahari. Jadi tidak ada pembicaraan yang sia-sia atau pembicaraan tentang dunia, bahkan yang buruk-buruk, di antara setelah sholat subuh sampai kita dapat melaksanakan sholat suruk atau isyraq ini. Dia tidak beranjak dari tempat duduknya. Yang dimaksud alla yaqumu min musallahu ini, dia tidak pergi dari tempat sholatnya, maka catatan amal keburukannya telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang menguatkan tentang ini, ruwiya anna Amrah radhiyallahu anha qalat, dari riwayat Amrah, semoga Allah meridai atas beliau, qalat, beliau menceritakan, sami'tu ummal mu'minin, aku telah mendengar ummul mu'minin
ta'ni Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Ummi Sayyidatina Aisyah, semoga Allah meridhoi atas beliau, taqulu, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shallal fajra aw qala al-ghadata, barang siapa yang melaksanakan solat subuh, ini fajr ini adalah solat subuh, aw qala al-ghadata, dalam ungkapan lain disebut dengan solat pagi, al-ghadat, faqa'ada fi maq'adihi, orang tersebut kemudian duduk di tempat duduknya, falam yalghu bi syai'in, dan dia tidak berbicara sesuatu, min amrid dunya, tentang perkara-perkara dunia. Kalau dalam hadis yang sebelumnya perkara-perkara yang buruk, ya. Kalau di sini perkara-perkara dunia yang sia-sia. Wa yazkurullaha, kemudian dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta yusalliyad duha arba rakatin, sehingga dia melaksanakan salat duha 4 rakaat, kharaja min zunubihi kayauma waladat ummuhu la dzanba lahu, maka orang tersebut dosa-dosanya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar seperti orang yang lahir dari kandungan ibunya yang saat itu bayi yang masih suci, yang tidak ada dosa baginya. Itu kelebihan orang yang melaksanakan sholat isyraq, bahkan sampai melaksanakan sholat duha. Itu keutamaan yang kelima. Yang berikutnya, yang keenam, wa min zalika, dan di antara keutamaan-keutamaan itu, kalau tadi babnya adalah duduk di tempat sholatnya setelah subuh dan asar, annahu yanalu minas sawabi aksar wa a'zam mimma yanaluhu minal a'da wa faza bizzafar. Sesungguhnya orang tersebut akan mendapatkan atau menerima pahala lebih banyak dan lebih besar dari apa yang didapatnya dari musuh-musuhnya, dan dia akan menang dengan penuh dengan kebanggaan. Wantasara wa kasabal maghanim, kemudian dia menang dan mendapatkan harta rampasan. Jadi kalau kita perang, misalnya zaman dahulu sahabat berjihad bersama Rasulullah, kalau menang kan dapat ghanimah, Pak. Maka orang yang melakukan itu akan mendapatkan pahala lebih besar dari apa yang didapat dari yang diperoleh saat menang dari perang, yaitu ghanimah tersebut. Hadisnya adalah ruya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari riwayat sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai atas beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa ba'san qibala Najdin, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan menuju daerah Najd. Faghanimu ghanaima katsiratan, pasukan tersebut memperoleh rampasan perang atau ghanimah yang banyak. Wa asra'ur raj'ah, dan mereka pulang dengan cepat, dengan segera. Jadi peperangannya cukup singkat, pergi kemudian mendapatkan ghanimah. Faqala rajulun, maka ada seorang sahabat bertanya, faqala rajulun minna lam yakhrud, maka ada seorang laki-laki dari kami, maksudnya dari sahabat itu, yang dia tidak ikut keluar berperang. Ma ra'aina ba'san asra'a raj'atan wala afdala ghanimatan min hadzal ba's. Kami belum pernah melihat
utusan atau pasukan yang dikirim memperoleh begitu cepat hingga dia kembali juga lebih cepat, dan tidak lebih utama memperoleh ghanimah yang begitu banyak dari utusan pasukan yang dikirim ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala qaumin afdala ghanimatan wa asra'a raj'atan. Maukah aku tunjukkan kepada suatu kaum yang dia itu memperoleh ghanimah atau rampasan perang lebih banyak, kemudian dia kembali lebih cepat. Qaumun syahidu salatus subh. Kaum tersebut adalah kaum yang melaksanakan salat subuh, tsumma jalasu yazkurunallaha hatta tala'atis syams. Setelah salat subuh dia duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai waktu terbitnya matahari. Ulaika asra'u raj'atan wa afdalu ghanimatan. Orang yang melaksanakan tersebut adalah orang-orang yang kembali sangat cepat dan mendapatkan ghanimah yang lebih banyak. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ini berkaitan dengan keutamaan yang keenam. Kalau mau dapat ghanimah yang lebih banyak, kemudian kembali lebih cepat sebagaimana pasukan yang dikirim Rasulullah yang tadi digambarkan dalam hadis tersebut, maka adalah bisa kita melakukannya dengan sholat subuh, kemudian duduk setelah sholat subuh tanpa beranjak dari tempat duduk kita, mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai terbitnya matahari. Saat terbitnya matahari, kita apa yang kita lakukan berikutnya? 5-15 menit berikutnya kita sholat isyraq atau syuruk, 2 atau 4 rakaat. Wa min zalika, dan di antara keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keutamaan duduk setelah salat, yaitu setelah salat subuh dan asar. Anna man qala, sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan atau mengatakan fi duburi salatil fajri, setelah dia melaksanakan sholat subuh, wahuwa sani rijlaihi qibala ayyatakallam, dan dia tidak merubah persilangan duduknya itu sebelum dia juga tidak berbicara. Jadi setelah sholat dia tidak merubah posisi duduknya, kemudian juga dia tidak berbicara. Apa yang dia katakan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini wiridan yang biasa kita baca habis sholat maghrib, subuh, isya. Biasanya kalau maghrib berapa, Pak? 10 kali. Kalau subuh 10 kali. Kalau isya 3 kali. Habis zuhur 3 kali, habis asar 3 kali. Asyra marratin. Nah, ini kan tadi hadisnya itu fi duburi sholatil fajr. Itu dibaca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu biasa di masjid-masjid, ya, terutama di kalangan pesantren,
itu biasanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau subuh dibaca 10 kali termasuk ba'dal maghrib. Kataballahu lahu asyara hasanat, maka dicatat baginya 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maha anhu asyara sayyiat, dan dihapus oleh Allah baginya 10 keburukan. Wa rafa'a lahu asyara darajat, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 tingkatan derajat. Wa kana yaumahu dzalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyayatin. Dan adalah harinya orang tersebut secara keseluruhan, ya, dari dia membaca itu dijaga dari segala yang dia benci atau perkara yang tidak diinginkan, dan juga dijaga dari syaitan. Walam yanbaghi lidzanbin ayyudrikahu, dan tidaklah sampai kepadanya dosa untuk kepadanya pada hari fi zalikal yaum, pada hari itu, illa syirku billahi ta'ala, kecuali dia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada niatan dalam hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat dosa, kecuali saat dia hatinya bergeser untuk menduakan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wal lafdzu lahu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lafadznya dari beliau. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, anna man qala hadza dzikra 10 marratin ba'dal maghrib. Sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 10 kali setelah maghrib. Nah ini kita biasanya habis maghrib setelah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu 10 kali. Ba'atsallahu lahu maslahatan yahfazunahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus baginya malaikat yang dapat menjaganya minasyaiton hatta yusbiha, yaitu dari syaitan. Ya tentu setan yang akan menggodanya, menggelincirkannya hingga datang waktu pagi. Jadi dari maghrib dia baca itu 10 kali sampai subuh dipelihara oleh Allah dari setan yang akan menggodanya. Wa kataballahu lahu biha 10 hasanat, dan Allah mencatat baginya 10 kebaikan mujibatin, yaitu yang mendatangkan pahala. Wa maha anhu 10 sayyiatin mubiqatin, dan dihapus darinya 10 keburukan yang dapat membinasakan. Wa kanat lahu bi'adli 10 raqabatin mu'minat, dan adalah baginya senilai atau setara dengan membebaskan 10 budak perempuan. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Dikuatkan lagi dengan wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, bi ziyadati biyadihil khair ba'da qoulihi walahul hamdu, ada tambahan kata biyadihil khair yang artinya dengan kekuasaan kebaikan terjadi. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada tambahan biyadihil khair ba'da qaulihi wa lahul hamdu, setelah kalimat wa lahul hamdu tadi sudah saya contohkan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa kana lahu bi kulli marratin itqi raqabatin min walad Ismail, dan adalah bagi orang yang melakukan atau mengucapkan zikir tersebut pada waktu tersebut, maka baginya setiap kali satu ucapan
Satu kali zikir itu senilai memerdekakan budak perempuan dari keturunan Nabi Ismail. Samanu kulli raqabatin isna asyara alfan. Nilai yang sepadan dengan itu setiap memerdekakan satu orang budak adalah 12.000. Ini 12.000 dirham. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, anna man qala dzalika mi'ata marrah. Sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 100 kali, qabla ayyasniya rijlaihi, sebelum dia merubah posisi duduknya. Ini posisi duduk berarti kalau kita tahiyat akhir, tasahud akhir, berarti duduknya dalam duduk tawarruk, Pak ya. Jadi ada duduk iftiros, ada duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini adalah duduk pada posisi tasahud akhir atau tahiyat akhir. Kana yauma idzin min afdhali ahlil ardi amalan. Adalah baginya pada hari itu termasuk daripada yang paling utama amalnya di kalangan penduduk bumi. Illa man qala misla ma qala, kecuali ada orang yang mengatakan sama dengan apa yang dia katakan. Jadi kan tadi orang yang mengatakan 100 kali, mengucapkannya berzikir 100 kali, maka orang tersebut adalah orang yang paling utama amalannya, zikirnya. Kecuali ada orang lain lagi yang sama mengatakan atau berzikir dengan jumlah yang sama. Auzada ala maqala, atau orang yang lebih banyak lagi ya berzikir daripada orang tersebut dalam mengucapkan zikir tersebut. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin jayyid. Riwayat Imam Tabrani di dalam kitab Awsatnya dengan sanad yang jayyid, yang bagus. Wa hadhil ahadis, hadis-hadis tersebut tufidu anna barakata hadza dzikra yanaluhal muslim. Sesungguhnya keberkahan daripada zikir ini diperoleh oleh orang-orang yang muslim ya dalam melakukannya, bisyartin ayyatiya bihi ba'da salati subhi wal maghribi mubasyaratan. Ada syaratnya, Pak, untuk berzikir dengan zikir tersebut. Tadi subuh 10 kali, maghrib 10 kali. Kemudian ada hadis berikut 100 kali. Syaratnya adalah dia melakukan tersebut setelah sholat subuh dan maghrib secara langsung. Wa qabla ayyatakallama, dan dia tidak berkata-kata. Wa huwa jalisun julusas sholah, dan dia dalam posisi duduk, yaitu duduk sholat. Berarti apa? Tasahud akhir dengan posisi duduk tawarruk. Fa idza ata bihadhihi syurut fa innallaha ta'ala takaffala lahu ayyu'tiyahu sab'a fawaid. Maka jika dia dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi jaminan kepadanya untuk diberi 7 kegunaan atau faidah. Apa faidah-faidah tersebut yang Allah berikan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut? Tadi syaratnya apa? Dia berzikir setelah maghrib dan subuh secara langsung, tidak merubah duduknya dan tidak berbicara setelah itu. Awalan, yang pertama, katabahu ya, kitabatu hasanatin, itu tercatat sebagai kebaikan. Zikirnya Allah catat sebagai kebaikan. Tsaniyan, mahwu sayyi'atin,
itu menghapus keburukan-keburukan. Salisan, yang ketiga, ziyadatu darajatin, ditambah ketingkatan derajat orang tersebut. Rabi'an, yang keempat, sawabul aitqi, yaitu ganjarannya senilai pahala orang yang memerdekakan budak. Khamisan, yang kelima, al-hifdzu minasyaiton, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Sadisan, as-salamatu minal masaib, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana. Sabi'an, yang ketujuh atau yang terakhir, at-tanqiyatu minal uyubi wan najatu minal azab. Allah bersihkan orang tersebut dari aib, kejelekan, kemudian diselamatkan daripada dosa-dosa. Masya Allah. Jadi begitu besarnya Pak, zikir yang ringan, hanya mengucapkan setiap habis sholat, wirid-wirid yang kita baca itu, ini kalau yang sering sholat berjamaah di kampung-kampung, dari astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ternyata faidahnya, kegunaannya cukup banyak Pak, dari apa yang diuraikan oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dari merujuk hadis-hadis yang sudah beliau sebutkan tadi. Selanjutnya, falladzi yuhafadhu ala qiraati hadzal wird kulla yaumin, dan bagi orang yang menekuni, menjaga untuk membaca wirid ini setiap hari, yataqarramullahu alaihi bi ziyadati hasanatin mudha'afatin, maka Allah akan memuliakan orang tersebut dengan menambah kebaikan yang berlipat-lipat. Jadi kalau kita terus Pak merutinkan zikir ini setiap hari, Allah berikan kebaikan yang berlipat-lipat kepada kita. Wa izalati sayyi'atin mahiqatin, kemudian dihapus dari segala keburukan yang membinasakan. Wa tahassunin minal masaib, kemudian kita akan dibentengi daripada kesulitan dunia. Wa wuqiya syirrul hawadis, kemudian kita diselamatkan daripada bentuk keburukan atau tragedi kehidupan yang buruk. Wa bu'ida 'anil makarih, kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Wal waswasil khannas, kemudian dari bisikan setan yang tersembunyi. Ini kan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Kita dijaga daripada bisikan-bisikan setan yang tersembunyi tersebut. Fala yajidu syaitanu lahu fursatan yughwihi wa yudilluhu, maka setan itu tidak dapat atau tidak mendapatkan kesempatan untuk menyesatkan orang tersebut. Hadza ila salamatihi min kulli dzunub muddata yaumihi, hal ini semua akan dapat menyelamatkan orang tersebut dari segala dosa-dosa selama hari tersebut. Dia membaca zikir-zikir tersebut. Tadi diungkapkan dari maghrib sampai subuh, maka dari subuh sampai maghrib lagi, begitu seterusnya, dengan kalimat yang kita baca sebanyak 10 kali. Apalagi kita baca habis zuhur, biasanya habis zuhur 3 kali, habis asar 3 kali, habis isya 3 kali. Karena merujuk hadis ini, hadis-hadis tadi, maka ulama menyusun wirid la ilaha illallah wahdahu la syarika sampai selesai itu
habis subuh 10 kali, maka habis maghrib 10 kali. Illa idza alhada wa asyraka bi rabbih ahadan wa hadza amalun yasirun bihi yanaluhu fadlullahil kabir. Kecuali jika orang tersebut berbuat syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang esa, dan amalan tersebut adalah amalan yang mudah. Ya, tadi saya katakan zikir ini mudah. Kita hafal sekali, kemudian kita amalkan setiap hari. Yanalu fadlallahil kabir. Kerjaannya mudah, tetapi kita mendapat keutamaan dari Allah yang amat besar. Wa min zalika. Ini yang terakhir, dan di antara keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dari amalan duduk setelah sholat subuh dan maghrib, ya, anna man qala ba'dal fajri salasa marrat, barang siapa yang mengatakan setelah sholat fajar atau sholat subuh 3 kali, wa ba'dal asri salasa marrat, dan setelah asar 3 kali, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu istighfar, memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri, wa atubu ilaih, dan aku memohon taubat kepadanya, kufirat anhu, maka dihapus dari orang tersebut zunubuhu, dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun dosanya itu sejumlah buih di lautan. Ya, yang penting kalau berkaitan dosa ini masih dosa kepada Allah. Allah itu maha pengampun, Pak. Tapi kalau udah dengan hak adami, misalnya mencuri, menzolimi orang, menyakiti orang, apalagi menggibahi orang, ya. Salah satunya gibah. Ini gibah sederhana, tapi kalau orang lain yang kita bicarakan tidak ridho, kita harus minta keridhoannya. Kalau kita mencuri, harus kita ganti dulu kepada orang yang memiliki hartanya, atau kita kembalikan, kemudian kita minta ridhonya. Nah, ini sulitnya itu. Selain itu, selama kita masih punya salah dengan Allah, lalai dan sebagainya, masih Allah ampuni, Allah beri kemudahan. Maka dosa-dosa yang itu, yang sejumlah buih di lautan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawah Ibnu Sina fi kitabihi, diriwayatkan oleh Ibnu Sina di dalam kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kira-kira beberapa amalan zikir dengan keterangan-keterangannya, terutama zikir astaghfirullahalazim, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang bahasan yang juga kita sudah bahas sebelumnya, yaitu mendawamkan sholat isyraq. Setelah sholat subuh, kita tidak beranjak dari tempat duduk sholat kita sampai datangnya terbit matahari. Beberapa saat kemudian kita tunggu 10-15 menit atau 5-10 menit, kita sholat isyraq 2 atau 4 rakaat. Bahkan kalau kita tambah lagi dengan sholat duha 2-4 rakaat, maka tadi faedah-faedahnya Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa dapat melakukannya. Ini bekal, Pak, untuk nanti kita yang ingin melaksanakan i'tikaf. Banyak amalan-amalan, bahkan di Ramadan itu yudha'aful hasanat, Allah lipat gandakan kebaikan, Pak. Maka kalau amalan-amalan ini yang sederhana kita lakukan, Allah lipat gandakan di bulan Ramadan. Tadi kita berangkat subuh, kita sholat sunnah fajar, sholat subuh, zikir, dan lanjutkan. Demikian kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita dapat melakoni atau melakukan amalan-amalan ini yang ringan dan mudah, kita kontinyukan. Ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit tapi continue atau
istiqomah. Demikian kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizina lil Qur'an wal hadis fuqaha fid din mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban